Salam saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam acara Renungan Singkat yang disiarkan oleh channel YouTube Sekolah Tinggi Teologi Saint Paul Bandung. Dalam kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang membawa kita kepada pemahaman yang baru bahwa kesukaran dan penderitaan dapat menjadi jalan bagi pewartaan kasih Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang pasti mendapati masa kesulitan dan penderitaan hidup. Dan hal ini dapat terjadi dalam berbagai masalah. Baik masalah ekonomi, masalah pergaulan, masalah pekerjaan, dan juga termasuk di dalamnya masalah kesehatan. Masalah kesehatan merupakan masalah yang pasti akan dihadapi oleh setiap orang. Sebab dalam masa hidup manusia, semakin tua usianya, maka seiring juga dengan menurunnya kemampuan fisik dan semakin rentan terhadap penyakit. Dan ada satu masalah yang besar dan penting, dan ini membuat kehidupan manusia menjadi sangat sulit, yaitu adalah dosa. Dan dosa ini membuat manusia terpisah dari Tuhan, bahkan menderita sengsara di dunia. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa nasihat dan teladan dalam firman Tuhan yang berkenaan dengan kesukaran dan penderitaan? Mari kita bersama-sama memperhatikan dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 38. Suatu bagian firman Tuhan yang berkenaan dengan dosa, doa, dan juga kesakitan. Dan sungguh luar biasa apa yang dialami Daud dalam bagian ini. Daud mengalami dua bagian sekaligus. Sakit secara rohani yaitu dosa, dan juga sakit secara jasmani yaitu penyakit tubuh. Mari kita perhatikan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 38. Mazmur Daud waktu mempersembahkan korban peringatan. Tuhan, jangan menghukum aku dalam kemarahan. Jangan menyiksa aku dalam kemurkaan. Panahmu menembus melukai tubuhku. Tanganmu terasa berat menekan aku. Aku sakit parah karena kemarahan. Tak ada yang sehat pada tubuhku karena dosa. Aku tenggelam dalam banjir kesalahan. Beban dosaku terlalu berat bagiku. Luka-lukaku bernanah dan berbau busuk karena aku telah berlaku bodoh. Aku tertunduk dan terbungkuk sepanjang hari aku murung dan sedih. Demam membakar tubuhku. Tak ada yang sehat pada badanku. Aku remuk redam dan kehabisan tenaga. Aku merintih karena hatiku resah. Tuhan, Engkau tahu segala keinginanku. Keluh kesahku tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, tenagaku hilang, mataku sudah menjadi pudar. Handai tolanku menghindar karena penyakitku. Bahkan kaum kerabatku menjauhi aku. Orang yang ingin membunuh aku memasang jerat bagiku. Yang ingin mencelakakan aku mengancam hendak menumpas aku. Tetapi aku seperti orang tuli yang tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak bicara. Sungguh, aku seperti orang yang tidak mendengar, dan karena itu tidak membantah. Tetapi aku berharap kepadamu ya Tuhan, dan Engkau Tuhan Allahku menjawab aku. Jangan biarkan musuhku senang melihat kesusahanku. Jangan biarkan mereka membual bila aku goyah. Aku hampir saja jatuh, terus menerus aku kesakitan. Aku mengakui dosa-dosaku. Hatiku cemas memikirkan kesalahanku. Orang-orang yang memusuhi aku banyak dan kuat. Mereka membenci cara hidupku. Orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan memusuhi aku karena aku melakukan yang baik. Ya Tuhan, jangan meninggalkan aku. Jangan jauh daripadaku ya Allahku. Datanglah segera menolong aku. Ya Tuhan, penyelamatku. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sungguh kita dapat belajar hal yang benar yang dilakukan oleh Daud pada saat mengalami kesulitan hidup, diterpa dengan sakit rohani dan juga sakit jasmani. Dosa dan kesusahan Daud
menjadi penyebab kedukaan penderitaan ini. Namun hal benar tetap dilakukan oleh Daud. Mari kita perhatikan. Yang pertama, perhatikan dalam ayat 1. Daud datang kepada Tuhan dan mempersembahkan korban peringatan. Daud tidak lari dari Tuhan, namun malah semakin dekat dan berdoa kepadanya. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan menderita, dalam keadaan berdosa, Daud bukan lari dari Tuhan, tetapi Daud semakin mendekat kepada Tuhan. Lalu yang kedua, mari kita perhatikan di dalam ayat 2 sampai 6. Daud bertobat akan dosa-dosanya. Semua pengakuan dilakukan oleh Daud di hadapan Tuhan. Penyesalan yang sungguh-sungguh dilakukan oleh Daud dengan tidak menyembunyikan sedikit pun dosa-dosanya serta ratapannya. Bagian yang ketiga, mari kita perhatikan dalam ayat 7 sampai 12. Daud menceritakan semua derita tubuhnya, kesakitannya, keluh kesahnya, bahkan hingga deritanya ditinggalkan oleh saudara dan sahabatnya semua. Mereka menyingkir dan mungkin saja mereka mencibir kepada Daud. Namun oleh semua hal itu, Daud tetap datang pada Tuhan dan bercerita kepada Tuhan. Bagian yang keempat merupakan bagian yang sungguh sangat indah. Mari perhatikan di dalam ayat 13 sampai 21. Di mana Daud menceritakan perlakuan buruk para musuhnya. Namun Daud membalas dengan kebaikan. Bahkan dalam bagian ini, Daud menceritakan kembali penyesalannya. Dan pertobatannya dilakukan dengan sungguh-sungguh, mengakui segala dosa dan kesalahannya. Bagian penutup, mari kita perhatikan dengan seksama. Di dalam ayat 22 dan 23. Daud memohon dengan sangat bahwa hanya Tuhanlah bagiannya. Hanya Tuhan satu-satunya yang menjadi penolong bagi dirinya. Dengan penuh permohonan dari hatinya yang terdalam, Daud memohon kepada Tuhan, jangan menjauh dan meninggalkan dirinya. Permohonan pertolongan dengan segera, karena beratnya penderitaan yang sudah dialami oleh Daud dan hampir tak tertahankan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh Daud tak bergeser sedikit pun imannya dan pengharapannya kepada Tuhan, walau seberat apapun derita sakit yang harus ditanggungnya. Dan ini menjadi bukti bahwa Tuhan itu adalah setia. Tuhan itu adalah penolong yang agung bagi Daud. Pertanyaannya, apakah kita akan bertahan seperti Daud, tetap tinggal diam di dalam Tuhan, walau penuh derita, sengsara, bahkan kesendirian dalam menghadapi derita badai kehidupan ini? Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita dapat jadikan kesukaran dan penderitaan yang kita alami ini sebagai jalan pewartaan kasih Tuhan. Dengan cara, walau dalam derita, mari kita datang pada Tuhan, bertobat, jangan menyalahkan orang lain, dan percayalah, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya seturut kehendak Tuhan. Dan ingat, semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan, itu adalah hal yang terbaik bagi kehidupan kita. Mari saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, datang pada Yesus. Hanya pada Dialah ada kesembuhan. Hanya pada Yesus ada keselamatan hidup kekal. Dan sebagai bagian yang terakhir, mari kita perhatikan satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Para Rasul 3 ayat 16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua.
Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah renungan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita akan datang pada Tuhan Yesus. Kita akan bertobat dan kita menantikan pertolongannya. Karena nama Yesus, nama yang sungguh ajaib, penolong yang agung. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati.